Saya lanjutkan dua sisi. Sebenarnya tuh saya tuh mau ke Pak Sarmuji, tapi karena Hensat udah megang mic ya sudah saya kasih waktu. Oh ya nggak apa-apa. Kalau kan, boleh kok kalau Pak Sarmuji juga. Enggak, tadi kan disebutkan beberapa nama lead. Ya. Rike Diah Pitaloka kadernya PDIP. Kemudian ada Kang Ono. Kemudian ada siapa lagi tadi? Sahabat-sahabat yang bukan. Ya, TB Hasanuddin dan lain-lain. Kalau Anda melihat itu cukup potensial di maju di Jawa Barat untuk Gini, berhadapan dengan Deddy Mulyadi misalnya. Kalau saya satu-satu ya, PDI Perjuangan kemudian kita bahas lah gosip-gosip itu ya. Kalau tentang PDI Perjuangan, saya masih yakin Ibu Mega tuh akan mendorong kadernya. Oke. Jadi kalau dari nama-nama tadi yang disebutkan, bisa aja yang keluar adalah Rike Diah Pitaloka, Ono Surono, Rike Ono gitu ya. Dan kalau itu terjadi, ya itulah PDI Perjuangan, nggak pernah takut kalah. Atau misalnya menteri-menteri kan lagi musim nih buat PDI Perjuangan untuk maju ke pilkada, bisa juga Teten Mas Duki nanti kan, Pak Teten kamu jadi calon gubernur lagi ya, bisa juga begitu. Nah itu lebih masuk akal untuk PDI Perjuangan karena memang DNA-nya begitu, ketimbang kemudian desas-desusnya ini benar Anies Baswedan yang akan dipilih oleh Bu Mega. Kalau memang Anies Baswedan nggak dari kemarin aja udah dipilih tuh di Jakarta, yang potensi menangnya tuh kelihatan, besar, ya. gitu ya. Kalau di Jawa Barat kan kemarin kalah sama Prabowo. Terus kemudian dari pasangan-pasangan yang sudah ada, potensi Anies Baswedan justru mengkebiri suaranya Saihu dan Ilham Habibie itu besar. Tapi di situ Henry, kalimat pengantar saya tadi menjadi penting. Sebelum 20 Oktober Pak masih ada Jokowi. pengaruh-pengaruh lain untuk DKI Jakarta misalnya. Pengaruh-pengaruh lain ini apa? Tolong dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena memang nggak bisa dijelaskan sebelum 20 Oktober. Ya. Muter-muter. Sebentar. Nanti dikit lagi nih. Nanti. Sebentar, saya mau ke Pak Sarmuji dulu, kesian sebentar. Ya. Silakan. Nih, Pak Sarmuji. Gak ada yang kasihan sama saya, heran ya. Saya Pak, kasihan banget. Ini tadi disebutkan. Tadi kita saksikan beredar berita Jawa Barat, PDIP siapkan kejutan besar di Jawa Barat. Anies Baswedan tanda tanya. Sekarang tanda tanyanya, kalaulah Anies maju di Jawa Barat, seperti apa confidence, rasa percaya dirinya? Ya, kalau Mas Anies yang diajukan oleh PDIP di Jawa Barat, kami malah sangat optimis bisa menang. Kenapa? Satu, secara genealogi politik antara Mas Anies dan pasangan yang lain, Mas Ustadz Saihu, itu sama genealogi politiknya. Kalau yang Deddy Mulyadi itu pasti akan pegang secara utuh genealogi politik yang sebelah. Yang kedua, saya senang karena kalau itu terjadi maka PDI mengambil resiko untuk melakukan cross ideologi. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya untuk PDI Perjuangan. Berbahayanya kenapa? Sangat berbahaya. Kenapa? Pemilihnya di PDI Perjuangan sendiri belum tentu akan loyal kepada Anies Baswedan karena cross ideologi itu. Pemilihnya juga akan cenderung untuk masuk ke Deddy Mulyadi justruan. Akan berbeda misalkan kalau yang dicalonkan itu Rike Diah Pitaloka, Ono Surono misalkan. Pemilih PDI Perjuangan akan cenderung ke Rike Diah Pitaloka, Ono Surono. Tetapi begitu Anies Baswedan dicalonkan, meskipun pasangannya siapapun, pasangannya Ono Surono atau pasangannya Teh Rike Diah Pitaloka, orang akan cenderung melihat figur calon gubernurnya dibandingkan figur wakil gubernurnya. Jadi kalau Mas Anies dicalonkan di Jawa Barat oleh PDI Perjuangan, itu berita gembira untuk Golkar dan sekutunya. Karpet merah buat Golkar menuju kemenangan. Menuju kemenangan. Karena suaranya terpecah nih ya, ada ke Saihu, ada ke Anies. Pada saat ini saya percaya itu. Tapi kalau textbook nih Salemba School juga bersama saya, perlawanan dari cross ideologi itu hanya bisa dilakukan kalau ada nuansa perlawanan. Perlawanan yang lebih besar. Tapi kalau tidak, orang harus setia dengan ideologi. Tapi dalam kalau hal ini kan Anda nggak melihat ada perlawanan yang cukup justru besar. Kalau itu membawanya ke perlawanan, pertarungannya pada ideologi dan perlawanan. Ya kan, jadi artinya memperbesar ideologi tadi, memperbesar pasarnya ya dengan perlawanan. Apa yang mau ditawarkan sebagai perlawanan? Kalau enggak, orang tetap tinggal di ideologinya dan angkanya cuma segitu gitu. Tapi ini menarik tadi yang Hensat bilang, kalau mau Anies ya kenapa nggak sekalian aja kemarin di Jakarta gitu. Iya. Kenapa sekarang? Dan sekarang kan buat Anies Baswedan sendiri citranya di mata teman-teman mahasiswa ini juga nggak oke. Ngapain sih Pak Anies kesana nyari kerja? Setelah di Jakarta nggak bisa tuh sejak Jawa Barat. Kenapa nggak RK nyari kerja ke Jakarta? Oh iya, tapi kan itu jelas-jelas cari kerja. Emangnya Anies mau dicitrain cari kerja juga? Kan nggak juga. Tapi bisa jadi kalau kemudian dia diundang kedua sisi, maka dia akan jawab begini. Saya kan lahir di Kuningan, maka ini saatnya saya membangun Kuningan dan Jawa Barat.
Anies paling jago lah Ini begitu-begitu. dialog tuh. imajiner. Karena saya nggak bisa ngebangun Kuningan di Jakarta gitu tadi. Kuningan juga ya? Ada juga Kuningan di Jakarta. Ini Kuningan nih ya? Ya. Betul. Jadi bisa jadi begitu. Jadi artinya memang kalau desas-desus itu benar, nih kan desas-desusnya keren-keren dari tadi pagi nih. Ada Sandiaga Uno, kalau sama Ono Surono tuh jadi Sandiaga Ono. Uno Ono. Sandiaga Uno Ono. Ono. Oke. Terus ada Susi Pujiastuti, Ono Surono. Susiono. Terus atau Ono Susi. Iya, terus tiba-tiba sekarang ada Anies Baswedan. Jadi menurut saya ini maunya apa sih PDI Perjuangan? Tapi kalau menurut saya nih, saya kok yakin yang akan dicalonkan itu kader. Kader ya. Dan buat Ibu Mega kelihatannya pentingan kader gitu daripada Kalau Anies. memang yakin ya, kita bicara berandai-andai. Kalau memang kader, kenapa butuh waktu lama untuk Bu Mega memajukan kader Salah di satunya Jawa kan Barat? kader Bang tadi Ciko? kata Ya. Ciko. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Karena PDI Perjuangan ini partai besar, mungkin juga seperti Golkar, kita punya kader itu antriannya panjang. Kalau kita bicara DKI misalnya, kenapa kan pertanyaannya juga dianggap last minute ya. Tapi orang nggak paham bahwa antara nama Pak Basuki Cahayapurnama, nama Rano Karno, nama Mas Jarot, nama Mas Pram, itu aja 4. Itu aja udah memenuhi kuota cagup dan cawagup 2 kali, ya kan. Artinya di internal kami juga banyak kader yang mumpuni dan kita juga harus mencermati mana yang memang paling siap, paling oke dalam segala hal ya, logistik, kemampuan dan kecocokan untuk bisa memimpin suatu daerah tersebut, dan akhirnya itu yang menjadi pilihan. Kalau hanya memilih kader aja, kita butuh waktu karena ini kita betul-betul pilkada ini kita pengen menang lah intinya. Oke, pingin menang, tapi sebenarnya Nah, calonnya Ridwan Kamil lagi tadi tuh, sebentar ya. Ridwan Kamil itu ke Jakarta jadi strategis dari Jawa Barat ke Jakarta, Naik dekat kelas dengan lah ya, dari Jawa Barat ke kekuasaan. ibu Jadi kota. kalau dia mau jadi menteri, emang bener deket tuh ke Jakarta. Tapi kalau kemudian Anies Baswedan pergi ke Jawa Barat, itu buat saya agak aneh tuh. Tapi kalau ini diteruskan ya panjang nih, menyangkut tadi apa tadi heboh, epic dan lain-lain, dikirimkan ke Jakarta. Nanti sesudah itu ada reshuffle jadi menteri. Masuk orang lain, lalu di reshuffle lagi jadi wakil menteri, masuk lagi orang lain. Bisa begitu loh. Untuk Jakarta. Tapi spekulasi itu udah selesai sebenarnya. Spekulasi itu udah selesai. Belum selesai dong. Dulu kan orang berasumsi mungkin pasangannya Kaisang ya kan. Sehingga ada asumsi-asumsi begitu. Ternyata kan bukan. Loh, justru ini kalau mau agak lebih panjang ya terbukanya. Nah, ini ya. pasti Kan- dijelaskan terkait dengan peran sampai 20 Oktober tadi kan? Ya, DKI Jakarta. Oke, gimana? sebentar DKI Bapak-Bapak. Jakarta yang lalu Oke, bagaimana? kita selesai bahas Jawa Barat. Ini Enggak, karena Riza Patria misalnya. Ini lagi baca Jakarta ini. Nah, Enggak. Ini kita berjalan di pinggir jurang ceritanya ini. Oh, Kita iya, ganti. benar. Atau Tadi untuk kan pihak-pihak yang nggak menginginkan Ridwan Kamil maju sebagai calon presiden, bisa juga kan dia jadiin menteri. Apanya? Ridwan Kamil. apapun yang